mengguji ayat Quran dan hadis-hadis. Kita lanjutkan hadis-hadis tentang tercelanya ghibah. Allah itu memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi wahyunya, barang siapa yang mati, saat mati dia sudah bertobat dari ghibah yang pernah dilakukannya. Jadi sampai esok ngerasani menggunjing orang sore pagi hari, sorenya siang kamu bertobat, sorenya mati. Berarti mati sudah bertobat dari ghibah. Yang seperti itu pun nanti sampean umpama masuk surga itu paling akhir. Padahal wis tobat. Ya karena yang ditobati itu dosanya serius. Penobat orang-orang yang bertobat dari dosa lain sudah masuk surga. Ini golongan taibin, orang-orang yang bertobat masuk surga, sudah waktunya. Sekarang kabeh mlebu sik. Yang tobat dari ghibah ditahan dulu. Sampai tobat dari apa dulu? Ghibah nanti belakang. Ini yang tobat dari dosa lain. Berarti ghibah itu serius sampai ketika kita sudah tobat pun masuk surga belakangan. Itu kalau tobat. Kalau misalnya meninggal dan belum tobat, itu ya masuk neraka dan pertama. Jadi kalau serba salah, serba sobek, serba sial. Kalau tobat masuk surga paling belakang. Kalau tidak tobat masuk neraka paling awal. Masuk neraka paling awal itu menunjukkan apa? Lebih pasti, tidak antri. Lebih dipastikan masuk neraka. Karena orang yang pertama kan niren-nirenan. Nek mlebu neraka kan niren-nirenan. Kowe dhisik. Nek mlebu swarga dhisik. Nah, ini serba sial. Sudah tobat ya masih tidak beruntung, apalagi kalau belum tobat. Ini hadis agak panjang. Rasulullah suatu hari memerintahkan para sahabat berpuasa. Dan instruksi beliau ini, jangan ada yang berbuka sebelum saya izinkan berbuka dari puasanya. Lalu para sahabat puasa. Ketika sore hari tiba, ada orang laki-laki sowan pada Nabi. Kanjeng Nabi, apa sudah waktunya berbuka puasa? Mpun telah, sudah lapar pula. Sehari puasa, ya sudah. Kamu boleh berbuka. Itu lagi bilangnya si teman kamu si Fulan itu juga bilangnya sudah boleh berbuka. Itu Fulannya juga temannya lagi itu ya boleh berbuka. Yang disebutkan Nabi ini terus berbuka. Tidak lama kemudian datang laki-laki keempat, orang keempat kepada Nabi. Kanjeng Nabi, ini ada dua perempuan, masih keluarga besar panjenengan. Seharian puasa, tapi karena perempuan kan gengsi. Mau tanya, Kanjeng Nabi sudah boleh buka apa belum? Nah, gue kan gak izin wong lanang. Nek wong wedok kan izin. Nah, ini saya disuruh ke sini untuk memintakan izin panjenengan. Boleh apa belum dua perempuan ini berbuka? Kanjeng Nabi ditanya begitu, responnya beda dengan yang tadi. Melengos Nabi. Laki-laki ini merasa dapat amanat, mintakan izin. Tanya lagi, apakah dua perempuan ini boleh berbuka sekarang Nabi? Kanjeng Nabi melengos lagi, menghindari. Akhirnya karena merasa harus bersikap, Nabi mengatakan dua perempuan itu tidak melakukan puasa. Soalnya bagaimana mungkin dia itu puasa sehari penuh
tapi sebetulnya dia makan daging manusia, dia makan bangkainya manusia, berarti dia tidak berpuasa. Sudah sana bilang kepada dua perempuan itu, kalau memang betul mereka puasa, suruh mereka muntahkan isi perutnya. Terus akhirnya datang. Pulang laki-laki itu bilang, Mbak, kalian berdua tidak diperintahkan berbuka, tidak diizini, malah disuruh muntah gitu. Akhirnya masing-masing muntah, gue gitu, keluar gumpalan darah. Yang satu juga iya, keluar gumpalan darah. Gumun ini laki-laki ini merasa aneh, ini tadi pesuruhnya, loh kok malah keluar darah. Akhirnya muntah darah. Akhirnya berangkat lagi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini malah mengeluarkan darah muntahnya seperti jenengan instruksikan. Apa komentar Kanjeng Nabi? Kalau demi Allah, kalau dua perempuan ini tidak memuntahkannya darah saat ini, maka utahan darah yang terpendam di dua perut mereka, di perut mereka akan membawa mereka ke neraka. Apa artinya? Karena dua perempuan ini sehari memang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Tapi mereka menggunjing itu makan bangkai. Makanya bangkai itu harus dikeluarkan. Ini mukjizatnya Rasulullah berarti. Nah, kalau orang seperti ini punya, kalau orang biasa punya mukjizat ya bahaya. Bae Kang, kes dino poso. Iya, bae mutah, gue mutah kada geteh. Wah, kacau. Akhirnya ora gelem poso. Itu riwayatnya yang pertama mengatakan orang ini laki-laki pesuruh pulang terus memerintahkan. Riwayat yang lain tidak. Riwayat yang lain itu versinya begini. Kanjeng Nabi dua perempuan ini sudah hampir menikmati kelaparan ini, sudah sangat lapar, sudah pingsan jatuhnya. Apa jawabnya Nabi? Untuk urusan ini tegas Nabi, tega ini Nabi. Urusan ghibah itu sudah suruh bawa ke sini. Akhirnya dibawa, berarti dihadirkan ini dua perempuan oleh Rasulullah. Saya coba ambilkan wadah, ambilkan wadah mangkok. Sudah muntah Mbak, sudah dimuntahkan, keluar darah, muntah darah, nanah juga ada nanahnya. Sudah menjijikkan. Kamu Mbak sekalian kebek sampai ini, mangkoknya penuh dengan muntahan dan darah. Apa kemudian komentar Rasulullah? Dua wanita ini itu berpuasa menghindarkan perkara yang sebetulnya halal. Makan minum itu halal, mampu mereka hindarkan, mereka jauhi. Yang halal dihalalkan Allah, mereka jauhi. Tapi ternyata justru mereka mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah, menghindarkan yang dihalalkan dan mengkonsumsi yang diharamkan, menghindarkan makanan halal dan mengkonsumsi yang haram, menggunjing. Itu mukjizatnya Rasulullah, itu saja. Tapi kita apa yang tersirat, Nabi ternyata setega ini urusan ghibah itu, tidak mentolerir, setegas ini urusan ini. Riba sekarang, hadis yang lain, Rasulullah dalam satu ceramahnya menyebut riba itu dosanya besar. Satu dirham yang diperoleh dengan cara riba oleh seseorang, si A dapat uang satu dirham diperoleh dengan cara riba, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina, 36 kali kedatangan di lokalisasi. Tuh. Mending 36 kali ke lokalisasi daripada satu dirham dari riba.
Berarti riba itu sangat serius. Aja muni nek ngono ya milih sing 36 kali kedatangan. Kedatangan loh ya. Nek 1 kali datang 36 kali. Udah langsung gotong rumah sakit. Dan ya, meskipun riba itu sudah separah itu, masih mending 36 kali zina. Itu ada yang lebih parah lagi. Ribanya riba apa? Irdul muslim, kehormatan orang Islam. Berarti menggunjing. Jadi di atas berzina 36 kali, di atasnya yang lebih fatal itu riba, di atasnya lagi lebih bahaya itu menggunjing. Hadis lain lagi. Ini mukjizat Rasulullah sehari-hari, tapi bukan mukjizat utama ya, Quran. Dalam perjalanan Rasulullah ditemani sahabat, kemudian Nabi berhenti di ada 2 kubur. Mungkin indera keenam telinga beliau mendengar. Kan sebagian kita kan punya kemampuan, apa itu namanya? Jenenge apa? Cara wong barat indigo. Indigo. Nah, saya indigo krungu itu tersiksa kan. Dengar suara tangisan siksaan dari 2 kubur. Didatangi Rasulullah 2 kubur ini. Terus didatangi kemudian menerangkan kepada sahabat, 2 penghuni kubur ini disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena suka menggunjing. Yang lain karena kalau kencing tidak tuntas. Jadi masih sudah celananya sudah pakai, masih ada air kencingnya yang keluar tidak tuntas. Jadi karena perkara sepele. Di hadis lain diterangkan fi kabirin la fi saghirin la fi kabirin bal li saghirin, karena dosa kecil saja sepele. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi juga merahmati, mengasihi umatnya. Sudah ambilkan pelepah kurma, diambilkan, disigar, yang satu ditancapkan di kubur yang A, yang satu di kubur B. Sambil bilang, selama pelepah kurma ini masih basah, maka siksa mereka masih diringankan. Tapi kalau sudah kering ya siksanya nanti ya kena siksa lagi. Jadi itu kemudian cara ini dipakai istidlal untuk memberikan, menancapkan pohon, rumput, kadang belakangan bunga, selagi masih segar, masih mendoakan orang, masih meringankan siksaan orang yang di alam kubur. Nah, itu berarti apa ini? Menggunjing, disiksa di kubur, ditampakkan oleh Rasulullah. Ada lagi Rasulullah ketika menghukum rajam Pak Maiz. Pak Maiz itu ceritanya panjang zinanya ini, yang kemudian ada tuduhan saling berzina, pembuktian segala macam. Intinya Rasulullah ketika melakukan eksekusi kepada seseorang bernama Maiz, dieksekusi, dihukum rajam karena zina. Itu ada sahabat-sahabat yang nonton itu bisik-bisik sama temannya, hada akas, ini pasti anunya gayanya dari belakang. Kalau buku-buku seksologi menyebutnya gaya doggy style. Gak mudeng gue. Gaya dari belakang, seperti anjing. Anjing itu kan kalau sedang kawin kan tidak, betinanya rebahan, terus laki-lakinya naik dari atasnya kan gak ngono kan, tapi kongguri kan. Yo anjing, kebanyakan hewan kan begitu. Kambing aja, kuda kan dari belakang, tidak kemudian seperti orang manusia konvensional. Ada sahabat yang menggunjing rasanya, padahal Maiz ini terpidana rajam karena zina. Penontonnya ada yang ngerasani bisi, itu mesti di gaya belakang gitu. Nah, kemudian Rasulullah lewat, mendengar beliau.
Pas di situ dekat dua orang ini dan Rasulullah, ada bangkai di situ. Bangkai apa itulah, bangkai kecil apa. Langsung komentarnya Rasulullah, kalian berdua coba itu telan itu bangkai, makan itu, gerogoti bangkai. Loh yo, masa kita makan bangkai? Ya jijik. Nah, yang kamu ucapkan saat menggunjing si Ma'is itu lebih jijik dan lebih busuk daripada bangkai. Jadi lebih busuk daripada bangkai. Ternyata menggunjing itu busuk. Saya membayangkan orang menggunjing itu langsung keluar bau busuk dari mulutnya gitu ya. Orang berhenti, wis gak larang. Kowe ngrasani aku gini ya, ketara ambune. Sayangnya tidak. Sehingga tidak ada alarmnya, tidak ada kontrolnya. Begitu ngerasani langsung, begitu ngapusi irunge medhot. Begitu ngerasani ambune basi itu. Orang berhenti.